Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala?
Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokroaminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokroaminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala.
Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Cerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Halo teman-teman pemimpin muda, selamat siang. Selamat siang menjelang sore mungkin ya. Selamat datang di Teras Belajar edisi ke-74 special episode Women Days, saatnya perempuan ambil peran dalam kepemimpinan. Pertama-tama salam kenal teman-teman pemimpin muda semuanya. Perkenalkan aku Farah Shiba selaku MC dan tim dari pemimpin.id. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah hadir tepat waktu dan meluangkan waktunya di sore hari ini menjelang waktu berbuka gitu ya. Kita mencoba ngabuburit produktif dengan belajar tentang kepemimpinan bersama dengan pemimpin perempuan hebat yang sudah membersamai kita pada sore hari ini. Semoga sesi hari ini menjadi ruang bertumbuh yang bermakna untuk pemimpin muda di seluruh Indonesia. Oke, boleh kita next slide di sini sudah terkumpul 92 pemimpin muda yang sudah tergabung ya. Oke, mungkin dari 92 teman-teman pemimpin muda yang ada di sini, mungkin ini adalah kali pertama teman-teman bergabung dengan kegiatan Teras Belajar. Nah, untuk itu buat teman-teman yang kayaknya baru pertama kali ini join Teras Belajar dan kayaknya masih belum familiar atau kayak ini tuh acara apa sih? Nah, aku izin sedikit memperkenalkan diri tentang program Teras Belajar. Jadi, teman-teman, Teras Belajar by Pemimpin.id ini terinspirasi dari sosok Ibu Era Kartini yang memanfaatkan teras rumahnya untuk menyebarkan ilmu. Oleh karena itu, Pemimpin.id membuat Teras Belajar sebagai ruang temu virtual dan ada juga yang offline ya, untuk orang-orang dengan beragam latar belakang untuk bisa saling berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama. Keywordnya 3 itu ya, berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama. Jadi di sore hari ini menjelang waktu berbuka, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin
mungkin untuk bisa diskusi, untuk bisa engage di dalam diskusinya bersama dengan para pemimpin perempuan hebat yang sudah tergabung pada sore hari ini. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa informasi teknis atau house rules nih yang harus kita sepakati bersama. Di antaranya, yang pertama, ciptakan suasana diskusi yang aman dan nyaman dengan memberikan komentar yang bijaksana. Kedua, tuliskan pertanyaan atau pendapatmu melalui kolom chat atau gunakan fitur raise hand apabila diarahkan oleh moderator. Ketiga, jadilah peserta yang aktif selama acara agar kamu bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman baru seutuhnya dari para narasumber. Yang keempat, buat teman-teman nih jangan lupa yang join di sore hari ini untuk bisa mengabadikan keseruan proses belajar bersama Teras Belajar dan juga pemimpin muda lainnya di media sosial teman-teman. Jangan lupa tag ke Instagram @pemimpin.indonesia dan juga @empower_id. Jangan lupa di follow ya dua Instagram ini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jangan lupa mengisi feedback form yang akan dibagikan di akhir acara untuk bisa claim e-certificate. Gimana teman-teman pemimpin muda? Udah siap belum dengan sesi kita hari ini dan house rules-nya sudah bisa disepakati bersama ya? Boleh drop di kolom chat ya. Bisa oke, kita mulai dan lain sebagainya. Oke, boleh next slide lagi Kak? Oke, karena kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih oleh seluruh pemimpin muda yang sudah hadir di sini. Semakin sore semakin bertambah, total sekarang sudah hampir menyentuh 100 orang. Ya, boleh juga nanti memperkenalkan diri juga di kolom chat ya teman-teman ya, biar menambah koneksi dan kenalan. Dan kita akan masuk ke sesi utama yang akan dimoderatori oleh Kak Fadia Felinda selaku public speaker dan associate dari pemimpin.id. Untuk itu kepada Kak Fadia Felinda, kami persilakan untuk memandu sesi diskusi sore hari ini. Silakan. Oke, wow, terima kasih Kak Farah selaku MC atas pembukaannya hari ini. Wow, aku mau cek dulu nih semangatnya dari teman-teman semua. Kira-kira udah pada semangat belum kita akan discuss tentang apapun itu, termasuk dengan pemimpin muda gitu ya, perempuan muda di Indonesia tentunya, dan teman-teman bisa belajar juga di teras belajar di sini. Apakah sudah pada semangat nih teman-teman semua di sini? Boleh dong coba sapa-sapa di kolom chat. Kalau udah semangat, aku semangat. Terus boleh juga nih teman-teman dari mana aja sih kira-kira? Ada dari Jakarta mungkin, atau di luar Jabodetabek, atau mungkin ada dari IKN, atau dari Papua ya. Wow, dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya. Wow, Jakarta Timur, oke. Wow, ramai banget ya. Dari Jakbar, oke. Dari Jakarta, wow, ada dari Kalbar, Pontianak, wow, Jogja. Wow, wow, banyak banget. Aku happy banget di sini ya. Teman-teman semua pasti juga menunggu-nunggu momen ini juga di event kita kali ini. Aku happy banget. Ternyata banyak banget ya teman-teman, bukan hadir di Jakarta aja atau Jabodetabek, tapi teman-teman juga ada hadir di berbagai macam daerah ya. Oke. Nah, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman. Halo, selamat sore semuanya, pemimpin muda Indonesia. Dan senang sekali saya tentunya Fadia Felinda, Associate Pemimpin.id, bisa menemani kalian semua nih yang ada di Teras Belajar, hashtag 74 Special Episode Women's Day. Oke, nah sebelum itu teman-teman, kita mungkin ada yang baru pertama kali ya, yang ada di sini mungkin yang baru pertama kali join di event Teras Belajar mungkin ada? Wow, oke aku coba cek ombak lagi nih. Oke, kira-kira ada ya yang baru join. Oke, pertama kali. Oke, mungkin ada juga yang udah loyal ya, udah 5 tahun nih gitu. Oke, nah teman-teman, aku happy banget bisa ketemu sama kalian. Jadi, teman-teman, di sini tuh Pemimpin.id adalah yayasan non-profit yang berdiri sejak 2019 dengan visi besar membentuk ekosistem pemimpin yang inklusif, efektif, dan juga memberdayakan di Indonesia. Nah, tentunya semangat kami nih, teman-teman, terinspirasi dari rumah peneleh milik HOS Cokro Aminoto, tempat para pemimpin bangsa tumbuh dan juga belajar. Nah, kemarin bertepatan ya dengan momen Women's Day, kita akan mengupas tuntas tantangan struktural maupun kultural nih dari teman-teman semua yang mau mungkin mengupas apapun itu, yang mungkin juga sering membatasi ruang partisipasi perempuan. Kita ingin melihat bagaimana kepemimpinan inklusif bisa memberikan perspektif yang lebih empatik dan juga kolaboratif bagi pembangunan bangsa. Seperti itu teman-teman.
Nah, selanjutnya mungkin kalau teman-teman sudah tahu saya tadi ya selaku moderator Fadia Felinda, nanti kita juga akan sendirian. Tentunya aku akan ada yang menemani teman-teman dan ada yang sudah hadir juga bersama kita semua. Ada dua sosok perempuan hebat nih yang luar biasa kiprahnya. Yang pertama ada Kak Krisanti Deborah Angelia atau Kak Debi. Hadir? Wow. Nah, beliau ini adalah Chief Marketing Officer Pemimpin.id dan juga entrepreneur media company. Oke, selamat sore Kak Kristanti. Halo, selamat sore Kak Fadia. Panggil aku Debbie aja. Oh ya, Kak Biar Debi. lebih singkat. Yes. Iya, oke oke. Thank you Kak Debi. Nah, kita ternyata juga ada satu lagi nih teman-teman. Bukan hanya Kak Debi, tapi Kak Debi juga akan di tidak sendiri juga ya teman-teman, akan ditemani oleh Kak Kansa Kalisa. Jadi Kak Kansa Kalisa ini merupakan co-founder dari Empowered ID. Oke, sudah ada Kak Kansa. Halo Kak Kansa, selamat sore. Halo semuanya, selamat sore. Suara aku clear ya? Clear, oke. Well, thank you so much ya Kak Debi sama Kak Kansa udah mau meluangkan waktunya di sore hari ini. Gimana Kak Debi sama Kak Kansa kabarnya hari ini? All good? All good, Gitu. excited. Wow, pasti sudah menunggu momen-momen teras belajar ini ya kan? Oke, oke, oke. Nah, oke, sebelum kita mulai nih Kak Debi dan juga Kak Kansa, jadi kita langsung masuk aja ya. Coba di pertanyaan pertama kita nih tentang makna inklusivitas nih. Kak Kansa dan juga Kak Debi. Jadi kita boleh langsung aja masuk ke sesi discuss gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin kita tuh sering dengar gitu ya Kak Kansa dan Kak Debi juga dengan istilah kepemimpinan inklusif. Nah, pertanyaan aku nih ya, menurut Kak Debi dan juga Kak Kansa, kira-kira apa sih Kak makna sebenarnya dari kepemimpinan inklusif dan kenapa membuka ruang setara bagi perempuan itu menjadi sangat krusial di masa sekarang? Gitu. Oke, boleh. Dari Kak Kansa atau Kak Debi dulu, boleh? Kak Debi, bersedia? Kak Ansa dulu deh, tadi udah unmute. Oke, siap. Duluan. Boleh, Kak Kansa, dipersilakan. Halo, suaraku udah clear ya? Clear, Kak. Oke, halo, selamat sore semuanya. Salam kenal. Aku mau kenal dulu nih sama audiensnya yang udah datang hari ini. Thank you teman-teman udah meluangkan waktu ngabuburitnya di Hamin berapa Lebaran ini ya, untuk belajar gitu dan juga menselebrasi Hari Perempuan. Kenalin, nama aku Kansa, mungkin kalau di Instagram @kakalisha, dan aku latar belakangnya di pendidikan dan juga kebijakan. Dan aku juga punya gerakan namanya Empower Indonesia, itu sebuah yayasan yang menaungi perempuan-perempuan yang kira-kira ambis dan pengen punya masa depan lebih cerah gitu ya, untuk berjuang di bidang pendidikan gitu. Dan pendidikannya ini definitionnya nggak hanya pendidikan formal, tapi juga informal maupun non formal. Jadi yang kepo-kepo tentang empower boleh banget ya. Nanti main ke lapaknya Empower underscore Indonesia karena kadang-kadang kita bikin kumpul-kumpul offline juga. Dan thank you banget. Tadi panggilannya apa Mbak, moderatornya Mbak Fadia ya? Atau Mbak Feli? Betul, Fadia. Feli, Oh, Mbak ya Fadia. boleh, bebas. Thank you Mbak. Iya, iya, iya. Makasih banyak Mbak Fadia atas pertanyaan yang menurut aku ini ya loaded banget sebenarnya gitu. Apa yang bagaimana aku memaknai kepemimpinan yang inklusif dan juga melibatkan perempuan. Ini ada beberapa keyword tuh, ada kepemimpinan, inklusif, perempuan. Kalau dibedah satu-satu itu ya, itu bisa 1 jam sendiri masing-masing. Jadi aku akan coba try to make it quick aja. Dulu ketika aku S1, aku dulu S1 di UGM gitu, manajemen kebijakan publik. Aku tuh cukup kaget gitu. Kenapa? Karena bayanganku anak-anak Visipol gitu ya, kan fakultasnya Isipol. Anak-anak Visipol tuh bayanganku pasti track karirnya ini kayaknya partai atau politik atau pemerintahan gitu. Cuman aku heran gitu. Ketika aku kuliah, itu rata-rata more than majority itu perempuan yang duduk di bangku mahasiswanya. Di kelas aku sendiri aja tuh ada almost 30 women, laki-laki cuma belasan gitu. Tapi ketika aku udah lulus 2020 ya, terus aku kerja, aku jadi bingung kok gap nih gitu. Yang aku lihat di dunia profesional sama dunia bangku kuliah itu gap nih gitu. Yang kuliah banyak perempuan, jadi berarti kan artinya akses untuk perempuan sekolah itu atau kuliah itu udah lebih besar gitu. Tapi ketika apa namanya di dunia pekerjaan kok
tiba-tiba drop rate nih gitu, apalagi di bangku pemerintahan gitu kan. Ya sekarang udah lebih progresif lagi gitu ya. Kemudian aku banyak baca tentang report-report, ada report dari McKinsey yang bilang kenapa women itu susah untuk masuk ke middle management. Ada bottleneck dari structural, suprastruktur dari perempuan itu sendiri tidak mendukung dia untuk naik level gitu ya, karena itu berkaitannya bukan hanya dengan dirinya atau kompetensinya aja, tapi juga dengan ekosistemnya gitu misalnya. Nah, dari sini aku melihat bahwa memang to become a woman leader gitu ya, untuk mencapai kepemimpinan yang inklusif terhadap perempuan gitu. Ini inklusif nih maknanya juga besar, bisa inklusif terhadap perempuan, usia tua, disabilitas. Jadi aku persempit maknanya hanya ke perempuan di sini. Untuk mencapai kepemimpinan yang inklusif terhadap perempuan, itu kita juga harus make sure gitu bahwa kita juga secara aktif memberikan ruang atau menciptakan ekosistem yang sudah atau bisa mendukung perempuan untuk thriving, perempuan leader untuk thriving. Contohnya apa? Contoh simpelnya. Kita misalnya, mungkin bukan kita deh, misalnya ibu kita gitu. Ibu kita mungkin dulu sebelum dia, punya anak, sebelum dia punya adik kita, mungkin dia sebelumnya adalah manajer di bank gitu. Setelah dia punya adik kita gitu, ternyata dia memilih gitu kan untuk ya sama sekali, tapi dipilih karena mungkin secara ekosistem atau secara suprastrukturnya tadi itu tidak mendukung gitu untuk dia memiliki anak at the same time kerja. Contohnya apa? Contohnya mungkin di ruang kerjanya atau di lingkungan pekerjaannya tidak providing childcare gitu kan. Sesimpel hal-hal seperti itu. Nah, aku senang sekali ketika aku banyak belajar tentang dunia kepemimpinan dan perempuan, ternyata policy-policy di level perusahaan itu sudah semakin maju dan udah semakin mendorong perempuan untuk bisa bekerja gitu. Contohnya di kantorku sekarang di Kemenko PMK aja juga sudah mempertimbangkan untuk kita bikin kali ya childcare untuk ibu-ibu ASN-ASN perempuan yang mau bawa anak-anaknya gitu. Dan aku tahu di perusahaan-perusahaan lain, apalagi swasta, itu udah ada polisinya secara khusus mengatur ini gitu loh, supaya perempuan tetap bisa aktif bekerja while misalnya nitipin anaknya gitu loh di kantor. Mungkin simpelnya aku mulai dengan itu dulu kali ya. Aku takut terlalu dalam dan kemana-mana. Jadi aku persempit ke sudut pandang dari itu dulu. Thank you so much Kak Kansa. Wow, oke. Aku interesting banget sih dari Kak Kansa juga tadi. Bagaimana sih kira-kira kan banyak juga ya perempuan-perempuan yang memang sudah menjadi pemimpin atau middle managerial gitu ya levelnya. Tapi bagaimana kalau misalnya sudah punya anak atau bahkan sudah lagi hamil gitu ya. Itu yang mungkin jadi hal-hal yang krusial yang harus kita coba kupas tuntas satu-satu gitu kali ya Kak Kansa nantinya ya. Oke, next boleh dari Kak Dewi dulu. Silakan Kak Dewi. Thank you, Kak Fadia. Dan tadi Kak Kansa udah ngejelasin, dan karena backgroundnya policy juga, jadi teman-teman langsung kebayang ya, oh ternyata ini ya yang dikulik gitu. Dan sebenarnya benar. Halo, Florence. Oke, jadi dibandingkan dulu, sekarang tuh kita udah maju banget sebenarnya. Gitu kan, dari zaman mungkin orang tua kita sebelum-sebelumnya dibandingkan kita yang sekarang memang sudah berkembang sangat pesat. Dan tadi soal inklusif, inklusif itu sebenarnya kan siapapun bisa ikut ambil peran, ikut berkontribusi terlepas dari background apapun. Mau perempuan, mau laki-laki. Cuman memang di sini karena kita nge-highlight perempuan, ya benar tadi fakta yang tadi dari McKinsey, ada juga dari United Nations itu sama. Intinya adalah perempuan memang sudah semakin dilibatkan, tapi belum semaksimal itu. Jadi masih banyak nih ruang yang bisa dikembangkan supaya perempuan itu lebih berkontribusi. Nah, pertanyaannya kenapa sih? Kenapa harus perempuan lebih banyak gitu kan supaya lebih inklusif? Kalau dari aku pernah mempelajari namanya cognitive diversity, atau simpelnya sebenarnya organisasi, perusahaan, atau sekolah atau apapun itu akan lebih sempurna semakin cepat majunya kalau terdiri dari orang yang berbeda-beda gitu. Jadi ya anggaplah 80% 90% laki-laki, oh mereka perspektif perempuannya kurang, ternyata itu hal yang nggak bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya perempuan lebih banyak karena kita punya dari biologis berbeda, cara berpikir, terus pengalaman berbeda dari kecil, pasti kita bisa lebih melengkapi hasil gitu kan di organisasi dan yang lainnya gitu. Jadi again sebenarnya perempuan itu
udah lebih diberikan ruang kok sekarang gitu. Cuman memang perlu lebih maksimal karena dari aku pribadi, tapi nanti banyak pertanyaan selanjutnya ya. Dari aku pribadi dari kecil itu sebenarnya nggak terlalu terpapar kalau perempuan itu lebih apa namanya lebih tidak punya kesempatan daripada laki-laki gitu. Itu privilege juga ya, dan hopefully teman-teman di sini juga merasakan gitu. Dari kecil sampai besar ya sama, aku sama dia sama, mau perempuan mau laki-laki gitu. Dan itu yang yang harusnya diusahakan supaya setiap perempuan tuh mengalami itu gitu sih. Yes. Oke, thank you so much. Wow, Kak Dewi, aku juga setuju banget karena emang diversity ya sebenarnya yang perlu diperlukan dalam suatu organisasi atau apapun itu. Memang sebenarnya mungkin di beberapa perusahaan gitu ya melihat, oh oke, boleh bagusnya ini adalah laki-laki semua gitu. Tapi ternyata ada hal yang harus dikembangkan bersama perempuan gitu. Dan aku setuju bahwa nggak setiap perusahaan itu membutuhkan laki-laki atau perempuan aja, tapi ternyata perempuan itu juga bisa dipelengkap loh gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya, untuk Kak Kansa dan juga Kak Debbie. Untuk kita lihat nih realitas saat ini. Kalau kita coba deh melihat ke lapangan gitu ya, baik di dunia bisnis, pemerintahan, sosial. Nah, menurut kakak-kakak ya, bagaimana sih perkembangan peran perempuan tuh saat ini? Apakah sudah cukup ideal mungkin? Atau mungkin belum cukup? Boleh. Silakan. Mungkin tadi dari Kak Kansa, boleh silakan dari Kak Debbie. Oke. Mungkin aku singkat aja juga ya. Sebenarnya kalau misalnya kita baca riset secara global ataupun Indonesia, sebenarnya again belum semaksimal itu gitu. Jadi jauh lebih baik dari zaman sebelumnya ya, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Tapi eh, kalau kita lihat sekarang misalnya dari percentage gitu, udah udah hampir 50%, 45% perempuan udah dilibatkan kok gitu. Tapi dilibatinnya di mana nih gitu kan? Dilibatinnya ternyata waktu di bagian misalnya manajemen trainee sebagai entry level gitu, masuk entry level. Tapi ketika di bagian leadership itu berkurang ke 20-25%. Jadi memang udah dilibatin banget, tapi semakin ke atas itu namanya leaky pipeline ya, atau drop to the top. Jadi semakin ke atas semakin turun gitu. Nanti sebenarnya banyak banget alasannya kan, dan di setiap negara, setiap budaya ada aja yang bikin perempuan tuh susah masuk di bagian leadership, kurang dipercaya mungkin ya. Ada stereotype, ada tadi mungkin dari kondisi biologis, anggaplah yang paling real. Kita dapat tiap bulan. Kita on period tiap bulan, terus kita mungkin dianggap disamain nih, semua perempuan itu nggak bisa mengatur emosinya ketika kita lagi dalam kondisi biologis kita yang cycle-nya tuh macam-macam gitu. Padahal itu stereotype. Banyak banget kok kayak sekarang deputi CEO-nya BNI tadinya deputinya Mandiri itu Bu Alexandra Askandar ya. Itu jago banget loh, dia di bidang finance yang 80% pria tapi dia bisa jadi leader dan memang grow. Perusahaannya itu kan menunjukkan perempuan nggak bisa itu cuma stereotype. Sebenarnya bisa, cuman ruangnya itu tidak begitu banyak gitu. Jadi sebenarnya realitanya seperti itu ya. Itu kalau aku lihat dan baca. Tapi kalau misalnya ditarik ke pribadi, setiap daerah tuh beda. Mungkin ini karena aku tinggal di Jakarta dari kecil, jadi lebih maju gitu dari segi proporsi perempuan laki-laki. Gitu. Jadi uh, kalau dari aku pribadi, emang butuh sih role model acara event seperti ini untuk nunjukin, oh lo bisa kok gitu. Terlepas daerahnya di mana gitu. Karena aku pribadi dari kecil sampai sekarang itu emang nggak lihat cowok cewek. Ya udah, kita bisa gitu, kita capable kayak gitu sih. Itu yang itu dari aku.
Oke, thank you Kak Debbie. Aku juga setuju sih sebenarnya karena memang udah mulai level atas, udah mulai berkurang. Sedangkan kalau dilihat yang bawah pun juga sebenarnya mostly gitu ya untuk di lingkungan mungkin pabrik gitu ya, yang bukan di Jakarta gitu. Itu mungkin juga jadi hal yang krusial gitu buat para perempuan. Kenapa? Itu hanya stereotip aja. Karena kalau misalnya kita lihat secara general, betul kata Kak Debbie ya, bahwa perempuan itu juga punya loh apa ya kesempatan-kesempatan dan juga hal-hal yang bisa dijadikan apa ya pelengkap gitu ya yang dimana si laki-laki juga tidak memilikinya gitu untuk menyetarakan dari perusahaan tersebut gitu. Oke, setuju banget. Aku boleh dari Kak Kansa, silakan Kak Kansa. Pertanyaannya masih sama berarti ya? Betul, masih sama Kak Kansa. Oke, kalau menurut dari hemat aku sendiri ya, kalau pengembangan apakah sudah berkembang sampai titik ini? Menurut aku di tahun 2026 ini, I can say that it has developed so much gitu. Tapi develop for whom gitu kan? Bagi bagi perempuan-perempuan di urban, kesempatan untuk bisa berkembang secara pesat sampai naik si level dan lain-lain itu adalah sebuah apa namanya sebuah eh, bukan keniscayaan ya, tapi tentu peluangnya lebih besar gitu, lebih tinggi juga gitu. Beda cerita kalau misalnya kita ngomongin sama perempuan-perempuan yang misalnya ada di teman-teman kita di 3T gitu. Apakah mereka juga sudah sudah berkembang sejauh itu juga dalam eh, memimpin posisi-posisi yang strategis? Then I can say it's different gitu. Jadi jika pertanyaannya apakah sudah berkembang sampai titik ini? Sudah, tapi bagi siapa ya? Bagi perempuan-perempuan urban menurut saya, menurut aku pribadi ya, untuk urban sudah pasti sangat berkembang gitu. Tapi apakah untuk yang rural masih struggling gitu kan? Tentu gapnya masih besar gitu. Jadi aku nggak bilang itu adalah sebuah hal yang buruk gitu ya. Menurut aku, progress is progress. We have to celebrate gitu. Bukan berarti kita juga jadi negatif terhadap progress yang ada. Tapi menjadi wake up call juga bagi kita untuk tidak melupakan teman-teman kita yang memang belum mendapatkan akses yang setara gitu. Karena when we talk about inclusivity, kan tagline-nya no one left behind ya. Jadi nggak bisa kita kita cuma pengen satu dimensi aja gitu. Kayaknya perempuan-perempuan misalnya di Jabodetabek gitu. Nggak bisa. Kita harus mikirin teman-teman kita misalnya di Sulawesi Selatan gitu kan, yang mungkin sebenarnya akan benefit banget gitu. Jadi tantangannya menurut aku gimana caranya kita sebagai yang sudah sangat privilege di sini, especially kita yang punya akses minimal ke internet gitu, dan juga akses ke komunitas-komunitas maupun online maupun offline. Em, ya itu yang bisa kita lakukan gitu lah. Yang kita bisa lakukan adalah kita menjadi semacam ini ya pool ya. Kita menarik yang lain supaya kita bisa membawa semua gerbongnya itu untuk maju juga. Jadi nggak hanya berhenti di gerbong kita doang. Itu sih paling dari aku. Oke, wow, aku juga setuju banget nih ya. Ternyata memang banyak sekali yang bisa kita ambil ya terkait bagaimana sistem kepemimpinan yang ada di Indonesia tentunya khusus para perempuan gitu ya. Oke, dari aku mengutip dari jawabannya Kak Dewi dan juga Kak Kansa, kayaknya ada banyak-banyak banget nih ya hambatan-hambatan atau mungkin ada permasalahan nih di wilayah yang sering kita laksanakan mungkin atau tantangan-tantangan terbesar gitu yang mungkin sering kita lihat gitu ya di Indonesia mungkin bahkan kalau misalkan Debbie bilang udah sering di Jakarta lihat di Jakarta atau mungkin kita bisa lihat dari berbagai daerah lain gitu ya pasti ada yang namanya hambatan nih. Nah, aku mau lanjut juga nih ke tantangan dan juga mentalitas juga nih kakak-kakak. Karena tadi kita udah bicara soal hambatan gitu ya, pasti ada dong tantangan yang akan dirasakan gitu terkait hambatan-hambatan yang sudah kita temukan. Nah, untuk kakak-kakak berdua nih, apakah tantangan terbesar yang pernah kakak-kakak hadapi? Boleh nanti di-sharing-sharing juga ya, atau mungkin ada line sama kepemimpinan gitu ya dari kakak-kakak semua nih. Dan gimana nih kakak-kakak untuk membangun kepercayaan diri dari generasi muda agar generasi muda itu tuh khususnya di usia 15 sampai 25 tahun itu berani untuk memulai memimpin. Mungkin di sini masih banyak yang belum bisa speak up gitu ya, bisa dibilang kita sangat apa ya tidak terlalu banyak pembahasan atau mungkin tidak banyak yang bisa speak up nih kakak-kakak terkait kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan. Nah, kalau dari kakak-kakak boleh dong sharing-sharing kira-kira tantangan dan juga hambatannya itu apa dan bagaimana solvingnya nih terus bisa membangun kepercayaan kepada generasi saat ini atau generasi Gen Z gitu ya terkait memulai dari kepemimpinan di era sekarang. Boleh silakan dari Kak Kansa atau Kak Debi. Kak Kansa boleh? Silakan Kak Kansa. Pengalaman paling menantang sebagai pemimpin ya. Oke, banyak ya. Menurut aku yang paling menantang sebagai pemimpin adalah
how we constantly and consistently lead ourselves supaya kita bisa lead others lebih baik lagi gitu. Karena menurut aku pemimpin yang baik itu kan harus bisa mulai memimpin dari dirinya ya. Kalau dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, gimana mengatur orang gitu kan. Itu nggak bisa di fake gitu. Jadi kalau kalian punya leader yang dia sendiri tidak organized, tidak punya get their life together gitu, jangan harapkan banyak bahwa dia bisa memimpin hidup kamu juga gitu. Sehingga mungkin tantangannya yang paling besar adalah ketika aku demotivasi untuk memimpin diriku sendiri gitu. Itu real gitu. Pasti kan ada kejenuhan ya. Kadang-kadang kita sebagai leader dalam komunitas atau dalam circle atau peers kita, sometimes we don't wanna give a damn gitu. Sometimes kita mau kayak santai dulu deh gitu. And it's okay gitu. Sometimes just take that break. Kamu juga nggak harus dituntut untuk terus-terusan mimpin gitu. Jadi sometimes you can take that passive seat gitu ya di belakang. Cuman bagiku tantangan menjadi pemimpin itu ini ya paling besar tuh justru di diri sendiri sih. Karena menurut aku kepemimpinan is skill. You can learn how to lead people gitu kan. It's a technical skill gitu. But at the same time, if you don't constantly give that boost to yourself, karena kamu sekarang udah nggak didorong siapa-siapa lagi nih gitu. Kamu yang harus terus dorong-dorong orang. Sehingga gimana caranya aku menghadapi tantangan itu adalah dengan cara aku mencari mentor, actively mencari mentor dan actively become a learner gitu, become a lifelong learner, constantly unlearn what I already know, dan gak berpikir bahwa oh karena aku udah punya title co-founder, aku udah punya title leader, aku udah punya title CEO, whatever, I'm stopping here. Enggak, you need a mentor. Someone's been in your shoes, someone's been what you've been through, and you have to humble yourself to listen to them gitu. Jadi saranku juga bagi perempuan-perempuan yang aspiring leaders atau sudah di posisi leaders gitu ya, jangan malu untuk daftar ke program yang mungkin kamu pikir bukan level gue lagi nih gitu. Daftar aja, mau itu course, mau itu program, mau itu reach out ke orang. Gue butuh bantuan deh gitu, atau ke orang-orang yang mungkin secara posisi udah lebih senior gitu ya. Reach out to them. You never knew what you will learn from people's experiences, and it will humble you a lot. You think you've been through a lot, pas kamu dengar pengalaman orang lain, apalagi di pengalaman kepemimpinan di sini ya, it is then kayak it becomes mind blowing. Jadi itu sih mungkin Fadia, tips-tips yang bisa aku berikan ke teman-teman perempuan di sini. Menarik. Nah, aku juga setuju banget nih tentunya sama kakak saya. Berarti memang kita tuh harus settle sama diri kita dulu nih, teman-teman. Karena biar kita bisa become a leader gitu. Kita harus selesaikan dulu nih sama diri kita sendiri. Dan aku setuju banget dari kakak saya juga bahwa kita walaupun udah jadi leader, kita juga harus mencari mentor, teman-teman. Karena nggak ada tandanya orang tuh berhenti belajar gitu ya. Apalagi sudah become a leader, tandanya kita tidak perlu mendapatkan inspirasi apapun itu lagi gitu ya, tidak ada batasan seperti itu. Dan aku setuju sekali sama Kak Kansa, itu menarik menurut aku. Dan untuk kita juga harus dengarkan dari Kak Devi. Silakan Kak Devi. Oke, tadi pertanyaannya sebenarnya menarik ya, tantangan pribadi sebenarnya kan, dan kita pasti punya pengalaman masing-masing. Menurutku pertama, sebelum aku cerita soal tantangan ya, posisi leadership itu karena aku udah mengalami namanya menikah. Di sini dia udah married gak sih? Atau planning married? Pembelajaran leadership itu, terutama buat perempuan, itu panjang banget ternyata. Dan kita bisa dapetin itu di mana aja. Sebelumnya tuh aku sempat ada di masa, oh gue udah leader banget nih, si paling leader. Ketika baru lulus, dipercaya kok jadi director di salah satu perusahaan IPO. Masih muda nih, umur 22 tahun, dipercaya. Dulu pemikirannya dengan dipercaya berarti gue leader. Belum tentu. Tapi di situ belajar. Terus nanti pindah lagi gitu perannya. Jadi leader di perusahaan, jadi leader di organisasi, CMO-nya pemimpin mungkin. Oh ini mengalami nih, oh memimpin non-profit pun beda ini sistemnya gitu. Terus memimpin perusahaan agensi beda, memimpin perusahaan ini beda. Terus waktu jadi istri, memimpin di dalam rumah tangga juga berbeda gitu. Jadi pembelajaran kepemimpinan itu sebenarnya nggak henti-hentinya, dan itu sebenarnya menjadi highlight kalau perempuan tuh seluar biasa itu. Kita tuh amazing. Oke lah, setiap
laki-laki perempuan dua-duanya sama-sama keren dan punya role-nya masing-masing. Tapi walaupun ini ya aku masih termasuk Gen Z ya, masih muda dan masih banyak banget ruang untuk belajar. Setelah mengalami, oh ini ya rasanya memimpin perusahaan, masuk ke dalam keluarga, nanti mungkin punya anak seperti apa, pasti lebih wow lagi. Di situ aku baru menyadari, oh sumber-sumber stereotip perempuan tuh seperti ini ya. Ternyata ada loh masanya aku nggak mampu memisahkan, misalnya ada masalah keluarga mungkin, atau ada kebutuhan, aduh ini aku harus nemenin suamiku ya ke London waktu itu, ke Inggris. Sementara aku masih harus nyari klien di Indonesia. Apa nih yang harus dilakukan? Wah, kan di situ ada berarti berbagai peran nih. Satu peran di mana kita bertanggung jawab dalam perusahaan, satu tanggung jawab lagi adalah memastikan keluarga kita balance, harmonis. Apakah laki-laki memikirkan itu semua? Belum tentu loh. Itu naluri dan emosional perempuan itu emang udah dari Tuhan ya, yang Maha Esa gitu. Jadi itu kenapa that's what makes woman itu better leader sebenarnya. Bisa jadi better leader karena pengalaman kita tuh lebih kompleks gitu. Dan tantangannya tuh banyak sekali gitu. Pertama nih, dari kondisi biologis tadi aku sudah share gitu. Mungkin ada perempuan kalau lagi dapet gak sakit. Tapi ada perempuan yang bisa hampir pingsan kalau lagi dapet gitu. Ada perempuan yang sangat sayang keluarga, terus memilih jadi IRT, tapi dia juga pengen aktualisasi diri. Jadi kan setiap perempuan tuh kalau bisa ada kesempatan, tapi ternyata ada batasan-batasan, quote-unquote biologis. Tapi apakah dengan seperti itu kita nggak bisa lead? Ya nggak juga. Keyword yang ingin ku sampaikan di sini adalah perempuan itu memang lebih kompleks, dan untuk bikin kita mampu, kita harus buat sistem ke diri kita. Tadi kan Kak Kansa udah ngomongin tentang kita harus lebih self-aware nih, kita harus tahu, kenal diri kita. Nah, dengan mengenal diri kita, aku masih rely on me, misalnya keluarga, tapi di satu sisi aku juga mau menggapai cita-cita impianku, sistem apa yang perlu kita lakukan supaya semua works. Tadi contoh Kak Kansa misalnya bikin daycare. Ada daycare, terus kita gimana nitip anak, tapi kita tetap ketemu anak gitu misalnya kan. Atau sistem sendiri kalau misalnya belum berkeluarga, waktu kita sama-sama 24 jam, gimana kita ngatur waktu supaya waktu buat diri sendiri ada, waktu buat tim ada. Kayak Fadia misalnya sebagai moderator, ada waktu untuk improve diri, tapi ada waktu juga untuk ngobrol offline gitu kan, ke orang-orang buat bergaul, menambah koneksi supaya lebih cepet nih suksesnya, sesukses-suksesnya gitu misalnya ya. Nah itu tantangan perempuan. Kalau misalnya lagi sakit nih, misalnya lagi dapet atau apa, karena aku ngalamin ngelit tim, aku paling ngebela kalau misalnya ada yang tadi kondisi biologis ya, it's okay untuk stay at home atau work from anywhere. Ya kita buat aja sistemnya seperti itu. Nah sebenarnya tantangannya tadi, pertama mungkin stereotip kondisi biologis ya, kita harus berusaha untuk bikin sistem kita masing-masing. Terus yang kedua, tadi aku setuju banget soal mentorship, atau simpelnya adalah jangan takut untuk minta tolong sih. Karena ini nggak cuman perempuan doang ya, perempuan, laki-laki, eh, kita pasti ada gapnya, ada yang kita nggak mampu, ada yang kita perlu minta tolong ke orang, ya minta tolong gitu, atau bertanya. Makanya itu pentingnya nanya gitu. Jadi waktu aku sebelum merit juga aku mentoring nggak cuman ke psikolog pernikahan, aku mentoring ke istri-istri ITB. Ke ibu-ibu ITB. Ini gimana sih ibu-ibu ITB banyak yang berdaya banget, walaupun udah kan penasaran ya. Nah, itu kita membentuk sistem sekaligus kita minta tolong gitu, karena itu ada di mana-mana gitu sih. Jadi tadi pertama sistem, yang kedua penting untuk bisa minta tolong ke orang kalau perlu gitu.
Oke, thank you Kak Devi. Wah, menarik juga ya. Ternyata memang ada sistemnya juga yang harus kita jadiin concern mungkin untuk buat para teman-teman nih Gen Z yang mau jadi pemimpin muda hebat gitu ya di Indonesia. Tapi kalian perempuan tenang aja nggak ada batasan ya. Dari Kak Devi dan juga Kak Kansa sangat apresiasi buat teman-teman yang mau berani mungkin untuk apa ya punya perjalanan yang lebih semangat lagi gitu ya lebih berani lagi untuk bisa memulai karirnya menjadi seorang pemimpin dan aku juga setuju banget oleh Kak Dewi mungkin align juga sama Kak Kansa gitu ya terkait kita harus bisa bertanya mungkin ya karena mentorship itu juga apa ya tidak hanya di berbagai waktu saja gitu tapi kita juga sebagai orang tua mungkin nanti kan kata Kak Dewi gimana nanti kalau jadi seorang ibu punya anak kita akan punya mentor lagi tentunya seperti itu dan seru banget ya, happy banget aku bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Kansa sama Kak Debi. Aku juga nambah insight ya gitu kan dari Kak Debi juga yang udah menikah di sini mungkin juga ada teman-teman yang sudah menikah atau mungkin masih single juga ya seperti aku kita masih terus belajar mungkin ya bukan hanya dari pemimpin perusahaan aja tapi bagaimana bisa memimpin keluarga memimpin pertemanan mungkin ya atau mungkin beberapa komunitas lainnya yang bisa kita pimpin. Wow, menarik banget nih. Aku bisa berikan tepuk tangan sekali lagi boleh buat Kak Kansa sama Kak Debi, teman-teman semua boleh kasih mungkin kasih reactionnya tepuk tangan. Wow, karena tentunya ini menarik banget ya. Kita bisa sedikit chit chat tapi mungkin bermakna gitu ya. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman juga udah pada nggak sabar kali ya dari Kak Kansa sama Kak Debi nih pengen ditanya-tanya nih, dikulik-kulik terkait kepemimpinan di Indonesia terutama bagi para perempuan. Oke, nah sekarang dari aku boleh nih memberikan kesempatan bagi teman-teman semua dari para pemimpin muda yang sudah bergabung di Zoom. Jadi sesi kali ini kita akan buka sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung tanya di kolom komentar atau kolom chat gitu ya. Atau bisa gunakan fitur raise hand juga. Yang mau langsung raise hand mungkin boleh. Saya persilakan. Oke. Dari teman-teman mungkin dari kolom chat. Oke, sudah ada pertanyaan nih dari Lia Yuli dari Depok nih, Kak Kansa sama Kak Dewi. Pertanyaannya adalah, apa langkah kecil yang bisa dilakukan oleh perempuan agar perempuan bisa mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan? Seperti itu. Dari Kak Dewi atau Kak Kansa, siapa yang mau duluan? Kak Kansa, silakan Kak Kansa. Oke, mungkin ini aku ini ya membayangkannya misalnya ada orang yang belum punya pengalaman kepemimpinan. Gimana caranya dia step up jadi pemimpin gitu. The first and very foremost step dari aku adalah if you want to become a good leader atau if you want to be appointed, bukan good leader, appointed as a leader, you have to become extremely competent as a follower. Kenapa? Kamu nggak akan dipilih, kamu nggak akan dilirik bahwa kamu leadership tuh salah satu kualitasnya apa sih? Selain dia bijaksana, selain dia arif dan lain-lain, dia sangat kompeten. Dia sangat kompeten. Meskipun ketika udah jadi, misalnya dari follower jadi manager atau jadi ketua gitu ya, itu akan beda lagi tuh ininya challenge-nya. Tapi you have to be very very good at what you're doing gitu. Nggak ada leader yang dipilih sebagai leader cuma karena dia jago ngeworo-woroin orang. Dia juga harus ngerti dan paham secara substansi gitu. Sehingga apa ya masukan aku adalah gimana caranya mengambil peran lebih besar adalah kamu make sure dulu, kamu upgrade diri dulu, kamu make sure bahwa kamu stand out dari teman-teman kamu yang lain sehingga kamu ditunjuk sebagai leader. Itu adalah langkah kecil yang paling jitu ya menurut aku. Kayak gitu sih mungkin jawaban dari aku. Oke, thank you Kak Kansa. Setuju banget, aku juga setuju banget karena kita juga harus melihat bagaimana kompetensi kita, apakah sudah cukup atau belum ya kan, atau masih perlu belajar. Oke, boleh selanjutnya Kak Debi, aku juga mau dengar dari Kak Debi. Silakan Kak Debi. Aku retweet sih, itu benar banget. Jadi sebelum jadi leader ya harus bisa di-lead gitu. Dan dari pengalaman aku memang seperti itu. Ternyata kita bisa lebih memahami tim kita ketika kita sudah mengalami jadi tim. Jadi lebih empathetic kan leadershipnya. Ya kurang lebih sama sih. Apalagi ya mau ditambahin satu lagi paling yang ya langkah kecil yang bisa kita improve gitu ketika mau jadi leader. Ini kecil tapi kayaknya untuk sebagian besar orang tuh bakal apa namanya challenging adalah jadi orang yang confident, pede gitu, percaya diri. Bahkan aku buat satu video YouTube sendiri tentang how to be confident tuh 200.000 views guys. Sebanyak itu orang yang pengen belajar jadi percaya diri. Jadi
Ya itu mirip lah ya, sebelum kita bisa dipercaya sama orang, ya kita harus percaya dulu sama diri kita kan. Gitu. Itu langkah paling kecil sih yang bisa kita lakukan. Oke, wow, thank you Kak Debbie. Aku suka banget nih. Kayak aku pernah dengar kayak quotes gitu ya, kayak small steps make a big difference gitu ya. Mungkin kita dari hal-hal kecil, mungkin dianggap sepele gitu ya bagi segelintir orang. Tapi ternyata itu penting loh teman-teman, dan itu menjadi hal yang berbeda bagi diri teman-teman. Dan salah satunya adalah tadi percaya diri teman-teman. Jadi dari situ dulu coba teman-teman gali gitu ya kepercayaan dirinya. Lihat bagaimana dirinya butuh apa, kurangnya apa, atau lebihnya apa, coba diberdayakan di bagian itunya, dan boleh langsung dievaluasi di bagian kekurangannya. Mantap. Aku happy banget bisa ngobrol bareng sama Kak Dewi sama Kak Kansa nih. Nah, kita coba buka pertanyaan lagi ya biar kita semakin banyak insight yang bisa kita dapetin nih. Oke, next di sini dari Kak Inayah Ayu Putriana. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin perempuan dalam menghadapi internalized misogyny antar sesama perempuan agar lingkup itu lebih inklusif gitu ya mungkin. Boleh silakan dari Kak Kansa atau Kak Debbie, boleh? Mungkin lebih case-nya lebih bervariasi Kak Kansa bisa. Silakan Kak Kansa. Ya, gimana caranya ya menghadapi, gimana menjadi seorang pemimpin yang tidak terbrainwash dengan internalized misogyny ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan term ini, memang term yang sering disampaikan di apa ya, lingkar-lingkar diskusi tentang keperempuanan atau feminisme gitu ya. Jadi memang satu admit tapi nyata, sometimes women's biggest hater adalah sesama woman gitu. Ya kan, kita internalizing that misogyny, kita menginternalisasi atau kita mendalami gitu ya, ke dalam internalisasi gitu ya, hatred terhadap apa namanya, sesama perempuan gitu. Dan gimana caranya kita menghindari itu gitu, adalah dengan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kembali lagi ke poinnya Kak Debbie tadi gitu, kayak em, banyak banget anak-anak atau teman-teman kita, atau kadang kita juga suka self doubt kan, suka meragukan diri sendiri dan lain-lain gitu. Dan tanpa disadari suara-suara kecil itu yang tadinya cuma di dalam nih gitu, dia jadi internalize, dia jadi sirik gitu ketika itu. Nah, pimpin yang apa ya, mungkin akan crab mentality kali ya kalau kata-kata zaman sekarang ya. Jadi supaya inklusif ya, kita juga tidak spreading women's hate kepada satu sama lain, belajar untuk dipercaya diri. Karena dengan kita percaya diri, otomatis kita nggak akan menebarkan energi kebencian itu gitu. Oke, thank you Kak Kansa atas jawabannya. Aku anyway juga baru tahu nih kayak kalimat-kalimat seperti ini gitu ya, dan belajar juga jadinya di sesi teras belajar kali ini, dan boleh kita coba dapat jawaban juga dari Kak Debbie. Silakan Kak Debbie. Sama sih. Dari tadi sama. Ya intinya tadi sebenarnya ketika kita menginternalize hal-hal seperti itu ketika setting atau mental atau mindset seseorang itu ragu sama dirinya sendiri, itu akan lebih gampang ya, kayak kita kemakan hoax gampang karena kita jarang baca. Nah, kayak gitu. Jadi semakin kita memang self aware, terus kita tahu kapabilitas diri kita tahu sebenarnya kita itu perempuan yang kompeten atau seperti apa, akan sulit sih. Maksudnya kalau kalian lihat leader-leader Indonesia global gitu kan, perempuan, mereka bisa di titik sekarang itu karena dia yakin sama dirinya sendiri dan selektif sama apa yang dia konsumsi atau dia internalize kan. Jadi itu, jadi ya kurang lebih sama sih sama Kak Ansa. Oke, thank you Kak Devi sama Kak Kansa. Ini aku juga baru tahu ya ternyata ada seperti itu ya, speak up seperti itu dari cara pandangnya gitu ya, dari teman-teman semua. Ternyata ada internalized misogyny, itu aku baru tahu nih teman-teman. Dan itu thank you banget juga buat Kak Kansa sama Kak Devi juga yang udah ngasih pandangan. Mungkin ini bisa jadi awalan mungkin ya bagi teman-teman yang mungkin ikut komunitas gitu ya, tentang mungkin feminis atau hal-hal yang berbau tentang perempuan gitu ya, menyuarakan tentang perempuan, jadi bisa banyak belajar di sini karena aku pribadi juga sangat belajar ya. Oke. Next kita coba baca lagi. Di sini ada pertanyaan berikutnya ya. Oke.
Dari Kak Alivia Caesar. Izin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana cara Kakak menanggapi batasan usia di dunia kerja? Terutama untuk wanita sangat terbatas di usia 25 tahun. Saya merasa hal tersebut sangat membatasi wanita nih untuk bisa berkarya lebih jauh lagi. Oke, relate ya sama di kondisi zaman sekarang. Oke, boleh silakan dari Kak Kansa. Aku lagi baca ulang pertanyaannya, terutama untuk wanita. Maklum udah mau buka puasa, jadi otaknya lebih slow down ini. Oke, Lebih oke, kayak aman-aman. lebih loadingnya nih lebih 0,5 gitu. Tadi apa Lebih tadi pertanyaannya? slow motion gitu ya Kak. Real aja ya, keep it real. Boleh, 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 boleh. Disclaimer by the way, usia aku 26 tahun gitu. Jadi aku juga belum lama ini apa namanya turn 26 gitu ya. Tahun lalu sih. Um, dan aku ngerti banget gimana perempuan itu di fase apapun selalu merasa dikejar-kejar sama umur gitu ya. Itu tuh real banget gitu. Um, aku reflect ke izin sambil berbagi sedikit pengalaman sendiri ya supaya nggak terlalu teoritis gitu ya. Dari tadi jawabannya aku teoritis banget gitu. Jadi aku tuh keterima S2 di Unhar. Teman-teman tahu Unhar di mana? Aku keterima S2 di Harvard itu di usia yang cukup ini ya, cukup muda gitu. Jadi aku lulus kuliah karena tercepat juga waktu itu usia 20 tahun. Aku 3 tahun kuliahnya. Jadi S1 selesai 3 tahun, kemudian 2 tahun bekerja. Jadi usia 22 itu udah berangkat ke Harvard. Aku berangkat ke Harvard, itu teman-teman sekelasku itu rata-rata pasti 2 kali lipat umurku. Ada yang seumuran juga, tapi aku minoritas lah gitu. Rata-rata tuh udah berpengalaman kerja 10 tahun dan lain-lain. Sementara aku baru 2 tahun kerja, jadi jatuhnya masih fresh grad gitu. Nah, jadi for most of my life, aku selalu merasa bahwa aku ada di posisi yang aku diakselerasi terus nih hidupnya gitu. Even kalau aku trace back dulu saat aku SMP, SD, kelas akselerasi dan lain-lain, aku selalu maju terus tuh, maju, 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 maju. Sampai mungkin sekarang aku di titik yang ya udah setelah lulus kuliah itu kan kita masuk ke dunia nyata ya. Bener-bener udah nggak utopis lagi ngomongin tentang kampus doang gitu. Dan teman-teman yang udah bekerja sini ya baik KDB gitu udah 10 tahun lebih pasti udah tahu banget gitu loh gimana it's a very quiet gap gitu antara dunia kampus sama dunia kerja gitu. Kita bisa mungkin excel banget di kampus dan lain-lain tapi pasti di dunia kerja tuh ya you're gonna be treated the same regardless of your university background gitu kan. Bener-bener nggak dilihat lah mau kamu IPK berapa, mau kamu kuliah di kampus mana, yang penting you get the job done apa enggak gitu. Nah, sampai di titik mungkin sekarang aku di usia 25, 26 menuju 30 gitu. Of course I do have existential crisis when it comes to age juga gitu kan. Karena um, selama aku meniti karir itu masih cukup berubah-berubah gitu meskipun fieldnya masih sama policy dan education gitu tapi berubah-berubah dan sekarang aku memasuki usia menuju 30 menuju usia yang secara socially misalnya konstruknya adalah usia yang sudah harusnya berkeluarga dan lain-lain dan di saat aku masih sibuk-sibuk dan happy-happynya bekerja gitu ya itu tentu ada dilemanya juga gitu jadi poin yang pengen aku sampaikan di sini adalah sebenarnya apakah ada batasan gitu. Kadang kita benar harus dikonstruksi dulu makna dari batasan itu sendiri gitu. Apakah batasan itu memang diciptakan di kepala kita aja? Apakah dia socially construct atau memang sebenarnya itu nggak ada gitu? Karena kalau kamu berkaca dengan ceritaku tadi, harusnya aku tidak merasa bahwa aku itu terbatas gitu. Karena dari kecil mungkin udah accelerate terus. Tapi pada faktanya ternyata sampai titik ini pun masih ada ngerasa terbatas-terbatasnya juga gitu kan. So what's the learning point from all this? Yang bisa diambil adalah bahwa learning doesn't stop, growing doesn't stop, dan kamu nggak akan bisa terbatas karena setiap tingkatan umur itu ada challenge-nya masing-masing gitu. So what can you do? What can you do? What can you do? Yang kamu bisa lakukan adalah gimana caranya kamu memaksimalkan setiap usia. Nggak usah pikirin tahun depan aku 30, tahun depan aku 24, enggak, tahun depan kamu 25, tahun ini kamu ngapain gitu. Nggak usah mikirin tahun depan. Tahun ini kamu ngapain, kamu produktif ngapain. Menurut aku kamu harus ini sih mulai living in the present gitu. Teman kita semua lah, aku pun juga selalu harus remind diri, nggak usah worry about the future karena future itu didetermine dengan present gitu. Jadi do your best in the present. Gitu sih paling dari aku. Wow, oke, nice. Kak Kansa, keren banget. Oke, boleh silakan dari Kak Debi. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir kali ya, teman-teman. Yang selanjutnya nanti dijawab oleh Kak Debi. Oke, silakan Kak Debi. Oh, same question ya berarti ya dengan yang tadi ya? Betul, same question. Oke. Tadi batasan usia 25 tahun. Em, itu pentingnya opsi sih memang ya. Jadi memang untuk sebagian industri umur 25 itu jadi batasan ada
Tapi mungkin di balik batasan umur itu ada reason di baliknya juga gitu. Gak cuma buat perempuan, laki-laki itu kan yang sering diprotes di sosial media, kenapa sih harus maksimal kayak gini? Eh, Memang ada yang, oh pengen prima gitu, pengen muda supaya lebih aktif dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada alasan lain yang perlu kita kulik, kenapa sih umur 25? Nah, tapi di satu sisi itu pentingnya kita punya pilihan gitu. Jadi, oke, di satu perusahaan 25 nih, sementara gue udah umur 30 tahun. Opsi apa yang bisa aku explore? Makanya penting tadi yang aku highlight dari jawaban Kansa tuh gimana kita bisa eh, istilahnya tidak membatasi diri gitu. Kita explore dari kapasitas kita, kapabilitas kita, siapa yang kita kenal, dan sejauh apa kita mau explore kan berbeda-beda. Maksimalkan itu supaya opsi kita nggak cuma satu gitu. Dan penting ada tadi mentality di mana kita tuh nggak terlalu stick banget dengan usia ya gitu. Memang memang mungkin ada yang berpikir mungkin ini KDB karena di Jakarta aja nih opsinya banyak mungkin kayak gitu ya gitu. Dan untuk kita bisa memotong boundaries itu makanya itu pentingnya kita banyak kenalan. Sederhananya gitu. Kita banyak kenalan nih. Misalnya teras belajar sekarang 122 orang. Pasti beda-beda deh kesempatannya. Tapi semuanya sekarang punya kesempatan yang sama. Sama-sama bisa follow Kak Kansa misalnya gitu. Sama-sama bisa nyapa, sama-sama bisa ikut organisasi. Oh, karena udah terpapar nih, ini udah langkah yang bagus nih ikut teras belajar. Gimana gue bisa memperluas network supaya aku bisa lebih punya banyak opsi tadi. Balik lagi ke opsi gitu. Karena aku juga mirip mirip sama Kansai juga mungkin karena pengalamannya udah lebih cepat gitu, udah berlari-lari dari muda, memang pasti dihantui dengan usia tuh setiap manusia kayaknya ada aja kan gitu. Pasti ada aja lah masa-masa aduh aku pengen 20s terus nih gitu kan. Seru banget kan ngenalin diri sebagai anak muda gitu, tapi eh, ya kita akan semakin menua dan kita jangan terlalu terpatok dengan usia gitu. Jadi tadi terus produktif, gimana caranya supaya tahun ini aku produktif, opsi apa aja yang aku punya. Eh, Terus next step-nya kita mau seperti apa. Dan untuk bikin milestone-milestone seperti itu nggak usah stick banget ya kayak oh aku punya 10 tahun milestone Kak, aku harus banget mencapai itu. Itu yang bikin kita stres dan merasa tidak punya opsi kadang gitu. Jadi be flexible tapi usahakan semakin banyak kenalan semakin baik supaya insight kita akan tadi gimana bisa being produktif itu bisa lebih banyak gitu ya opsinya. Itu sih. Oke, oke, nice. Mungkin bisa aku kutip gitu ya dari Kak Dewi juga keren banget nih. Mungkin kita bisa jadi perempuan yang multi talent gitu ya teman-teman semua para pemimpin muda yang ada di sini gitu ya. Mungkin dari teman-teman karena memang ada keterbatasan waktu juga gitu ya kakak-kakak semuanya dari pemimpin muda juga nih yang sudah happy banget mendengarkan dari awal sampai akhir. Kita mungkin diskusinya sangat singkat, tapi semoga bisa next kita bisa ketemu lagi di teras belajar berikutnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, aku pengen banget juga denger closing statement dari Kak Debbie maupun Kak Kansa. Nah, aku mau denger duluan dari Kak Kansa. Oke, boleh silakan Kak Kansa untuk menutup sesi. Ya, terima kasih teman-teman sudah punya keinginan untuk terus belajar. Keep the learning spirit alive. Jangan berhenti di sini. Mungkin hari ini bisa dengar sedikit dari aku dan Kak Debi gitu ya. Cuman uh, haus terus gitu. Keep the exhaustion coming gitu. Jangan terus stop karena learning doesn't stop dan mau kalian merasa udah sampai S1, S2, S3 pun sampai kalian punya anak, sampai kalian tua pun terus belajar karena dunia terus berkembang sehingga kalian juga harus terus berkembang. Dan bagi teman-teman yang ingin jadi pemimpin perempuan gitu kan, please know what it means to be pemimpin as well gitu. Nggak semuanya born to be a pemimpin and it's okay gitu. Jadi minimal pemimpin itu tidak harus dalam skala pemimpin pemimpin nasional gitu ya, tapi belajar jadi pemimpin dari lingkup terkecil dulu, yaitu adalah diri sendiri dan mungkin lingkungan sekitar, yaitu keluarga gitu. Kamu bisa influence satu orang, dua orang aja di keluarga kamu misalnya, atau di sekitar kamu. That's already leading gitu. Jadi semangat bagi teman-teman yang pengen terus belajar, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Thank you so much Kak Kansa. Wow, oke, next kita boleh dengarkan closing statement dari Kak Debbie. Silakan Kak Debbie. Oke, thank you kesempatannya ya pemimpin ID. Ini berasa ke
ketemu teman lama karena udah 3 tahun lebih nggak ketemu sama teman-teman pemimpin. Em, Kalau dari aku, ini reminder buat teman-teman semua karena di sini mayoritas perempuan dalam rangka merayakan International Women's Day. Perempuan itu hebat, amazing gitu. Jadi tadi aku highlight berkali-kali kita tuh seluar biasa itu. Jangan sampai kita dibatasi dengan banyaknya idea dan opini-opini di internet itu membuat kita membatasi diri dengan usia, terus kita, oh umur segini harus nikah, jadi kita harus gak kerja, aduh, aduh, aduh. Itu udah jauh, sebenarnya kita udah ada di era yang mudah gitu, udah lebih mudah daripada orang tua kita untuk bisa jadi perempuan yang lebih berdaya. Jadi jangan takut, perempuan itu luar biasa. Dan aku meng-highlight lagi tadi reminder buat kita semua, memang tantangannya banyak dan pasti ada. Nggak ada sih jadi leader itu gampang, nggak pasti kakak saya juga nangis-nangis kalau misalnya organisasinya lagi ada apa-apa. Pasti kita ada masa struggle-nya, tapi itu pentingnya kita bisa memanage diri, confident, dan juga kita membuat sistem supaya semuanya itu bisa works dengan baik gitu sih. Itu aja dari aku. Thank you ya teman-teman yang udah mau join, dan ini padahal ntar lagi buka puasa tapi semuanya antusias. Jadi amazing. Thank you guys udah datang. Yeay, wow, luar biasa sekali. Aku setuju banget juga nih kita punya self control gitu ya mungkin ya di dalam diri kita. Jadi teman-teman boleh diambil atau dipetik gitu ya maknanya dari pembicaraan kita sesi kali ini, karena talk show kita juga bukan hanya talk show yang biasa tapi kita spesial gitu ya buat teman-teman dan memperingati Women's Days kemarin. Oke. Aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya kepada Kak Debbie dan juga Kak Kansa gitu ya, atas pesan-pesan kalian, insight kalian semuanya itu sangat bermakna tentunya bagi aku pribadi juga ya selaku moderator juga pasti banyak belajar juga dari kakak-kakak dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di sesi kali ini, karena ada satu poin nih yang bisa aku ambil atau aku catat, di mana kepemimpinan inklusif itu bukan hanya soal representasi nih, tapi soal menciptakan bagaimana dampak dan juga ruang yang lebih adil gitu ya bagi sesama. Dan luar biasa sekali, saya boleh berikan tepuk tangan nih kalau misalnya kita offline, tepuk tangannya meriah banget pasti. Gitu ya, dan saya juga selaku moderator Fadia Felinda, saya memohon izin jika ada salah-salah kata, salah ucapan semuanya bagi teman-teman semua dan juga kakak-kakak, saya izin mohon maaf. Dan saya juga mohon pamit undur diri. Selagi saya bisa memimpin diskusi kali ini dengan baik, mungkin teman-teman bisa mengambil maknanya dan bisa membuang buruk-buruknya seperti itu ya. Jadi semoga ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini bisa menjadi langkah awal bagi pemimpin muda semua untuk berani mengambil peran. Oke, nah selanjutnya acara akan selanjutnya diserahkan dan juga saya serahkan langsung kepada MC Kak Farah untuk sesi dokumentasi dan juga informasi mengenai e-certificate. Dan silakan MC kepada Kak Farah dipersilakan. Terima kasih banyak. Oke, sip. Terima kasih banyak Fadia dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Debi dan juga Kak Kansa yang telah meluangkan waktunya serta insight-nya untuk dibagikan kepada pemimpin muda, khusus para perempuan nih yang hari ini join gitu ya. Walaupun dalam suasana masih Ramadan, sebentar lagi akan berbuka. Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para moderator dan juga pemateri kita pada sore hari ini. Dan kepada Kak Kansa, Kak Debi, dan juga Kak Fadia, jika ada agenda lain dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih banyak. Boleh kita kasih applause mungkin ya lewat reaction untuk kakak-kakak moderator dan juga pemateri kita pada sore hari ini. Thank you so much. Oke, boleh kakak operator kita lanjutkan ke slide-slide berikutnya. Oke, seperti yang tadi sudah di-mention sama Kak Fadia, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi, pada teman-teman di sini semua ya, pemimpin muda, jangan dulu leave karena masih ada informasi yang harus disampaikan ya. Dan juga untuk berikutnya kita akan ini nih, kita mau dokumentasi dulu. Boleh teman-teman kita nyalakan kameranya ya, boleh open cam semuanya. Silahkan. Di sini ada 118 pemimpin muda yang masih bertahan sampai sejauh ini. Oke. Sip, sip. Sudah ada banyak yang open kamera ya.
Masih kita tunggu, mungkin sekitar ya 2-3 detik lagi mungkin. Silahkan. Wah, udah ada yang di kafe itu kayaknya. Mau siap-siap bukber, nggak apa-apa. Oke, masih kita tunggu. Mungkin aku bisa countdown dari 5 kali ya. Kita akan mulai dokumentasinya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang aku akan kasih aba-aba untuk dokumentasi. Jadi siapkan segmen terbaiknya teman-teman ya. Bersiap semuanya. 3, 2, 1. Oke, slide pertama. Slide berikutnya, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, berikutnya yang terakhir. 3, 2, 1. Sebentar, kita cek dulu. Nah, ini juga lebih besar. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman pemimpin muda dan informasinya ada satu lagi yang ingin disampaikan oleh teman-teman panitia. Silakan Kakak Operator mungkin boleh di-share screen karena ini adalah informasi yang biasa ditanyakan oleh teman-teman pemimpin muda setelah kegiatan teras belajar ya. Kak, e-sertifikatnya mana? Kak, gimana nih sertifikatnya? Prosesnya sampai mana gitu. Jadi sebagai informasi teman-teman terkait dengan form presensi dan evaluasi teras belajar, teman-teman bisa mengisi link yang ada di kolom chat ya. Di sini sudah ada, atau mungkin bisa di copy aja, atau di screen capture boleh banget nanti di scan QR code-nya, karena nanti akan langsung ke link yang bit.ly/formevaluasi_tb. Jadi nanti bisa diisi aja ya teman-teman pemimpin muda semuanya. Dan untuk batas akhir pengisiannya itu ada di malam hari ini, di hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 pukul 23.59. Sekali lagi aku izin mengingatkan ya, untuk pengisian form ini wajib ya, karena ini adalah syarat untuk mendapatkan e-certificate. Pastikan data-data yang sudah teman-teman unggah di form itu juga sesuai seperti itu. Nah, di sini ada tata cara pengambilan sertifikatnya. Yang pertama, sertifikat hanya dibagikan kepada peserta yang telah mengisi link feedback secara lengkap dan menggunakan data yang benar. Di cross check lagi emailnya ya teman-teman ya. Sertifikat akan dikirimkan langsung kepada email peserta secara personalized dengan estimasi maksimal H+7 terhitung hari kerja. Seperti itu. Mungkin di sini ada yang terkendala, boleh di chat aja. Linknya nggak bisa dibuka lagi, boleh di refresh dulu aja kakak ya, Kak Aurelia Karisya. Boleh di refresh dulu, atau mungkin nanti kalau ada kendala, boleh menggunakan email yang berbeda, karena batas pengisiannya masih sampai tengah malam ini. Oke, semoga dipahami ya teman-teman pemimpin muda semua. Kalau misalnya ada kendala dan informasi lainnya yang akan disampaikan oleh admin, jangan sungkan-sungkan untuk bisa berkomunikasi lewat grup. Jangan lupa kita gunakan WhatsApp grup itu sebaik mungkin untuk menambah jejaring informasi dan juga network seperti itu ya. Serta seperti yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita di sore hari ini, untuk bisa mengembangkan diri kapanpun, dimanapun, dan be mindful. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman atas sesinya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk bekal memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain sebagai perempuan yang lebih berdaya. Serta selamat merayakan International Women's Day. Selamat sore dan sampai jumpa teman-teman pemimpin muda. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia
untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan